Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, semangat pagi smart listeners dan juga sahabat Sonora. Apa kabar Anda? Saya Lina Mahamel hadir kembali di awal pekan pagi ini di hari Senin ya. Kita kembali dalam Smart Motivation dan tentu saja saya nanti akan bersama dengan The One and Only Theocentric Motivator. Ada Pak Eloy Zaluku yang akan bersama kita. Sebelum kita mulai obrolan pagi ini, kita segarkan dulu suasana kita. Menuju tempat aktivitas pagi ini Anda bersama kami tidak hanya melalui Smart FM Networks, tapi juga Anda yang juga mendengarkan kami melalui jaringan Radio Sonora. Dan seperti biasa, Smart Motivation hadir setiap Senin pagi untuk Anda. Dan pagi ini kita akan membahas bersama The One and Only Theocentric Motivator kita, Pak Eloy, yakni mengenai Theocentric Family. Nah, seperti apa sih Theocentric Family itu? Nah, keluarga di mana semuanya bertumbuh. Menurut Anda, Theocentric Family itu yang seperti apa sih, ya kan? Nah, Anda nanti bisa ikutan juga loh sharing bersama kami pagi ini, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Nanti Anda bisa WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan juga lewat line telepon di 021 398 33888. Theocentric Family atau kalau bahasanya Pak Eloy ini membangun keluarga di mana semua anggota bertumbuh seutuhnya. Cakep nggak tuh bahasanya ya kan? Oke, kita akan langsung sapa Pak Eloy yang sudah bersama saya pagi ini, yang bajunya warnanya merah-merah loh, ya ampun. Tahu nggak tulisan bajunya apa tuh? Sales Institute. Uduh. Train, placement. Oke, recruit, train, and placement. Kenapa nggak Theocentric Institute? Kan lebih kece tuh kayaknya ya, smart listeners dan juga sahabat Sonora ya. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Alina. Suaranya dari tadi kemana aja sih? Dan selamat pagi smart listeners, sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Seluruh dunia ya. Dunia juga, betul. Sehat-sehat Pak Eloy. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kayaknya ini bajunya baju baru ya. Masih kaku nih kayaknya bajunya. Masih bau toko nih kayaknya bajunya. Saya hari ini akan berbicara setelah dari sini akan berbicara di salah satu perusahaan dan dress code-nya merah. Oh gitu. Dan saya punya warna merah. Ya ini baju seragam Sales Institute kita. Tahu gitu bilang sama saya Pak Eloy. Di sini banyak bahan merah buat tutup meja. Oke Pak Eloy. Yes. Tadi saya sudah nyampein gitu ya topiknya ke Smart Listener dan juga sahabat Sonora mengenai Theocentric Family. Yes. Ini kan mulai dari marketing Theocentric gitu ya, motivasi yang Theocentric juga, leadership juga bisnisnya adalah Theocentric. Nah sekarang Theocentric Family. Nah yang dimaksud dengan Theocentric Family ini seperti apa sih Pak Eloy? Jadi Mbak Alina, saya membahas mengenai Theocentric ini sebetulnya bukan pakar lah dalam pernikahan, melainkan bukan marriage consultant ya. Karena baru 7 tahun saya menikah ya. Hari Jumat yang lalu tanggal 27 November kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-7. Selamat Pak Eloy. Terima kasih. Selamat juga Mbak Kim. Ya, dan saya melakukan banyak perenungan ya sejak hari Jumat itu, dan itulah yang akan menjadi bahan perenungan kita hari ini. Dan kalau perlu ditambah, nanti kita lihat animo peserta kita pendengar. Kalau memang dirasa perlu, kita akan bahas juga minggu depan. Tapi saya merasa bahwa ya saya sebagai peziarah lah dalam hal ini. Saya bukan suami atau ayah yang sempurna Mbak Alina, tetap jauh dari itu. Saya memiliki pertanyaan yang dimiliki oleh banyak orang juga. Tapi ya tadi itu saya banyak melakukan perenungan dan saya ingat dulu waktu saya menikah, saya tuh kan sebagai gift pernikahan kami itu sebuah buku kecil seperti ini. Oh, a cup of motivation. Ya, jadi yang waktu datang 7 tahun yang lalu. Kalau ada pendengar itu mungkin masih ingat. Jadi saya memberikan booklet begitu ya. Dan dua tulisan saya yang terakhir itu berbicara mengenai pernikahan.
Judulnya Ruangan Tanpa Pintu Keluar. Jadi nggak boleh ada pintu keluar ya, nggak boleh exit ya. Nggak ada exitnya. Nggak ada exit door-nya. Ya. Jadi itu yang saya belajar banyak sekali karena saya dalam 7 tahun terakhir, sekalipun saya sudah menuliskan tulisan itu di waktu 7 tahun yang lalu, tetapi ternyata ya menjalani keluarga itu kalau Tuhan tidak menjadi pusat, yang saya sebut sebagai theocentric motivation itu, theocentric family itu, sulitlah ternyata ya. Makanya Edwin Louis Cole itu pernah mengatakan, dia seorang pakar dalam pernikahan memang. Beliau mengatakan begini, marriage may be the closest thing to heaven or hell any of us will know on this earth. Yang kira-kira smart listeners artinya adalah di dunia ini, bila Anda mau mencicipi apa yang disebut surga ataupun neraka, maka menikahlah. Jadi keluarga itu bisa menjadi surga dunia, bisa menjadi nerakanya di dunia. Dan itu yang kita mau bahas pagi ini. Pasti semuanya ingin keluarga yang lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan? Saya bukan seorang pakar, tetapi saya sudah melakukan perenungan sejak 7 tahun yang lalu, dan itu yang kita mau sampaikan. Mari teman-teman smart listeners, sahabat Sonora, ikut juga berpartisipasi ya Mbak Alina ya. Oke, jadi seperti biasa nih, Anda juga nanti bisa ikutan ngobrol barengan kita pagi ini dalam Smart Motivation di 0213983388. Gara-gara Pak Elo ini saya jadi lupa nomor teleponnya. Kalau keluarga aja langsung buyar. Buyar, pengen pulang Pak Elo. Dan juga lewat WhatsApp ya di 0812 11 12 959. Kita masih membahas mengenai theocentric family ya. Dan kita akan lanjutkan lagi setelah jeda komersial berikut ini. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Theocentric family, itulah yang kita bahas pagi ini smart listeners dan juga sahabat Sonora ya. Ini jadi kayak ajang refleksi akhir tahun nih dengan keluarga kita gitu ya Pak Eloy ya. Nah ini mengenai keluarga yang berpusatkan pada Tuhan. Tadi Pak Eloy bilang keluarga itu kayak ruang tanpa pintu keluar. Jadi begitu masuk ya udah di situ gitu ya Pak Eloy ya. Nggak boleh keluar ya Pak Eloy ya. Oke, nah Pak Eloy mengenai theocentric family ini, biar keluarga ini pusatnya pada Tuhan, terus ya semua bisa bertumbuh di dalamnya dengan maksimal, dengan segala potensinya, dan bertumbuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pasti pertama ya Mbak Alina. Kita mesti bertanya dulu sebetulnya, ini renungan saya sih sebetulnya ya, yang saya bagikan kepada smart listeners. Jadi setelah 7 tahun menikah kemarin tuh saya merenung sebetulnya keluarga saya itu sebagai theocentric motivator. Sebetulnya keluarga saya sendiri ini berpusatkan pada apa ya? Karena kita pasti berpusatkan sesuatu. Pasti itu. Jadi misalnya ada keluarga-keluarga yang saya sebut sebagai business centric family. Ini adalah keluarga-keluarga yang berpusatkan pada bisnis dan pekerjaan sehari-hari, di mana semua pikiran, ya, harta, tenaga, habis itu ya untuk bekerja dan mengembangkan bisnis. Apakah salah? Ya tidak. Tetapi ya harusnya mesti jelas yang menjadi pusat itu apa. Karena saya khawatir sekali. Dan waktu perenungan ya saya ngomong sama diri sendiri, jangan-jangan ketika nanti suatu hari saya mendapatkan hal-hal yang jauh lebih besar dari hari ini. Tetapi ternyata ketika saya mendapatkan hal-hal yang penting itu, saya justru juga kehilangan sesuatu yang justru malah lebih penting, yaitu keluarga tadi itu loh. Ada saya melihat keluarga, dan kalau saya tidak hati-hati saya bisa juga menjadi seperti itu, yang namanya kids centric family, di mana waktu, tenaga, pikiran, uang habis terkuras untuk anak-anak. Sampai tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Kalaupun ada, ya itu cuman sekenanya, sekadarnya saja. Jadi semuanya itu habis. Nanti anak-anak siapa yang jagain? Nanti sekolahnya di mana? Nanti kalau nilainya kurang bagus, mesti les apa? Siapa yang akan jalan? Semuanya itu terkuras
hanya untuk family. Atau mungkin spouse-centric family. Ini hanya 3 contoh saja yang sebetulnya kalau kita tidak secara serius ya melakukan perenungan, kita itu bisa akhirnya terperangkap di dalam hal-hal seperti ini. Jadi keluarga kita itu berpusat pada apa? Ya tadi itu entar spouse itu pasangan masing-masing, habis waktu hanya untuk menyenangkan pasangan masing-masing. Apakah itu boleh? Harus. Tetapi apakah itu boleh menjadi pusat? Itu yang tidak boleh. Nah, bedanya Pak Eloy, biar jelas sejak awal nih ya. Ya. Kayak tadi business centric, kemudian kid centric family, dan juga spouse centric family. Kan semua itu dibutuhkan. Kita perlu bisnis dalam keluarga, iya kan? Itu untuk menghidupi keluarga kan, sehari-hari kan kita butuh itu gitu. Kemudian kids, iyalah, kids kan butuh diperhatikan. Anak-anak kan perlu dilindungi juga. Betul. Kemudian spouse, pasangan kita, mereka juga perlu diperhatikan. Artinya semua ini dibutuhkan, tapi tadi kata Pak Eloy, tapi tidak menjadi pusat. Lalu bagaimana posisi dan juga kedudukannya yang benar nih Pak Eloy? Nah, dari ini 3 hal yang dibutuhkan itu dalam keluarga. Ya, sekali lagi kita juga mengundang ya smart listeners, sahabat Sonora, karena pasti banyak ahli di luar sana yang juga boleh memberikan kita tanggapan ya. Tapi saya melihat Mbak Alina, ini saya membaca di salah satu media online itu yang memberikan tahun 2009 Mbak Alina, itu yang menikah 2 juta orang sekian. Yang bercerai di tahun yang sama 216.000 sekian. Ribu loh ini di tahun yang sama loh. 2010 naik, 2011 naik, 2013 naik. Yang pada akhirnya yang terjadi adalah kita itu bisa melihat bahwa kita itu mengalami 40 perceraian setiap jam. 40 perceraian setiap jam? Ya, di Indonesia ini artinya 40 kasus, ya itu tadi, perceraian setiap jamnya. Hampir 1.000 kasus perceraian setiap harinya. Ini saya quote dari kompasiana.com. Khususnya ada satu artikel yang ditulis oleh Pak Cahyadi Takaryawan itu ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu dipikirkan oleh, karena kalau berbicara mengenai bisnis, ya pasti ada hubungannya dengan family ya. Family ya hubungannya dengan bisnis ya. Jadi saya pikir kalau saya berbicara mengenai bisnis, saya tidak menyentuh mengenai keluarga. Saya pikir ada sesuatu yang tidak ada yang kurang begitu ya. Jadi sekali lagi saya bukan ahlinya, walaupun saya belajar psikologi ya, dan di kelas-kelas psikologi dulu kami khusus ada juga kelas-kelas mengenai family therapy dan segala macam. Tetapi ya entah kenapa, karena kemarin yang saya, ya itu tadi itu 7 tahun saya menikah dan saya melakukan banyak perenungan dengan istri. Dan itu yang terjadi. Walaupun teman-teman yang sempat mengalami berpisah, bercerai, saya juga tidak ada satu keinginan untuk mengatakan Anda pasti salah, karena saya punya beberapa teman-teman yang akhirnya memang mesti melakukan itu karena alasan-alasan yang ya bagi kita gitu, ya memang ya make sense juga sih. Walaupun ya tadi itu seharusnya pernikahan adalah pintu tanpa ruang tanpa pintu keluar. Walaupun ada hal-hal yang membuat seseorang itu yang pada akhirnya merasa ya waktunya untuk berpisah. Saya akhirnya makanya yuk kita berbicara mengenai alasan umum pernikahan, karena jangan-jangan sebetulnya ya pernikahan itu menjadi tidak menjadi surga dunia karena alasan pernikahan sendiri. Ada beberapa yang saya berharap teman-teman kita yang lagi bersiap-siap untuk menikah di akhir tahun ini memikirkan 4 alasan ini, karena kalau 4 alasan ini menjadi alasan Anda menikah, saya khawatir loh Anda itu seperti quote yang tadi saya sampaikan, keluarga itu bukan menjadi surga tetapi menjadi neraka. Jadi ini saya ada penelpon. Sebelum kita lanjutkan ya Pak Eloy ya mengenai alasan dari pernikahan. Ini sudah ada yang bergabung bersama kita lewat line telepon. Coba kita tanyakan bagaimana pendapatnya mengenai Theocentric Family ini ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Alina. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Eloy. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Sasongko Mbak Alina. Pak Sasongko, silakan Pak Sasongko. Mau sharing barangkali? Sharing Mbak Alina, Pak Eloy. Iya, silakan Pak Sasongko. Theocentric Family. Ada beberapa share artikel itu intinya tidak ada dalam salah satu artikel saya ya, tidak ada yang sukses itu di atas keluarga yang tidak bahagia. Ya, sebagaimana yaitu cintalah selalu kepada pasangan kita, karena dari keluarga lah rahmat Tuhan itu mengalir kepada kita.
Iya. Nah, begini Pak Eloy, ada satu respon dari yang itu, dia nanya seperti ini Pak, apakah pasangan kita harus selalu tahu apa yang kita lakukan, kita diri kita gitu. Nah, jawaban saya ya ada hal yang wajib, ada hal yang tidak. Yang diketahui yang pasti tidak boleh bohong dan tidak perlu bicara apabila tanya. Gitu. Nah, itu jujur untuk ini saya. Nah, mungkin ada bukan dari Pak Eloy kan, berharap. Baik. Terima kasih Pak Sasof untuk sharingnya ya. Terima kasih Bapak. Oke. Tentang apa yang kita lakukan, apakah pasangan memang harus tahu gitu Pak Eloy? Oke, ini mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan alasan pernikahan tadi yang Pak Eloy ingin sampaikan. Silakan Pak Eloy. Ya, saya sampaikan dulu ya. Jadi pada umumnya Mbak Lina, seseorang menikah itu untuk berbagai macam alasan yang seringkali ya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ada orang yang namanya Norman Wright dalam bukunya Premarital Counseling itu ada menyebutkan ada 4 alasan di belakang keputusan seseorang menikah dan seringkali ini tidak menjadi alasan yang cukup kuat sebetulnya. Sehingga tadi itu yang saya sampaikan, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin anak yang mau menikah, ya tolong tanyakan dulu alasannya apa. Karena alasan yang pertama menurut Norman Wright itu adalah karena social pressure. Ini adalah tekanan sosial. Yang terjadi seringkali ya kan gitu Mbak Lina, kita ketemu dengan teman-teman yang sudah lulus kuliah. Habis kuliah udah kerja terus? Iya, kapan? Terus mana dong kenalin? Mana calonnya? Capek deh. Ini dan akhirnya ya ini adalah tekanan sosial. Jadi saya mau menyampaikan kepada para pendengar, ya kadang-kadang kita jokes lelucon saja, humor saja melakukannya, tetapi kita bisa menjerumuskan orang ke dalam satu keputusan yang ternyata itu seumur hidup loh. Atau pada akhirnya nanti ya exit juga dia. Dan kalau dia exit itu ada banyak sekali pengorbanan yang bisa jadi anak-anak menjadi korban. Alasan yang kedua adalah guilt atau pity ya, rasa bersalah atau kasihan. Ini karena mungkin ada seorang laki-laki yang ngegombal gitu ya, dan dulu pernah juga kalau nggak dinikahin. Iya, karena pernah memberikan janji-janji ya bahwa kamu kamu bukan yang pertama, tapi kamu pasti yang terakhir. Dan akhirnya si wanita ini memberikan semua yang diminta. Dan akhirnya menikah gitu, yang sebetulnya mereka tidak saling mencintai. Ada orang-orang yang menikah karena pregnancy, itu adalah kehamilan. Ya ada banyak ya kejadian-kejadian seperti ini. Dan ada yang keempat itu rebellion atau escape. Rebellion itu pemberontakan, pelarian. Jadi ada banyak orang yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak bahagia Mbak Alina, dan dengan berbagai pengalaman buruk dengan kedua orang tuanya. Jadi ada anak-anak putri, anak-anak gadis gitu yang ya juga laki-laki yang akhirnya keluar dari rumah dan akhirnya mengikatkan diri dengan seseorang. Jadi ini kan fragile sekali ya. Orang-orang yang di rumah itu merasa tidak nyaman ketika bertemu seseorang di luar sana yang menawarkan sedikit kebahagiaan saja. Mudah sekali mereka jatuh dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Ini adalah 4 alasan yang seringkali itu menjadi awal dari keluarga yang dibangun itu sebetulnya di atas pasir. Yang pada akhirnya ketika ombak datang sedikit saja, dia akan runtuh. Dan biasanya nanti kita ngomongnya begini, kami udah gak cocok lagi. Padahal beda prinsip. Padahal kalau kita dari awal udah melihat, hey come on, Anda sendiri menikah dengan social pressure, dengan rasa bersalah, dengan rebellion, dan dengan kesalahan pregnancy tadi, dan khususnya teman-teman yang memang melakukannya ya please, ya kalau sudah terlanjur, yang saya mau tawarkan pagi ini sebetulnya adalah there is hope, ada harapan, tetapi ada hal-hal yang kita masih lakukan. Ya? Oke. Dan juga saya yakin di luar sana keluarga sahabat Sonora dan Smart Listeners juga pasti bahagia lah. Kita semua berharap pasti semuanya bahagia. Dan alasannya tidak dari 4 hal itu tadi ya, ya. Tapi menikah karena alasan cinta. Nah nanti kita akan bicara. Nanti kita cinta akan itu apa? Ya. Cinta itu apa? Dan kami juga menantikan sharing dari Anda nih Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di 0213983888 dan juga lewat WhatsApp di 0812111299. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Kita lanjutkan kembali Smart Motivation pagi ini, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dengan bahasan mengenai Theocentric Family. Nah, saya masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Pak, Ya. langsung deh dijelasin, oke. Dengan alasan-alasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eloy tadi gitu ya. Kita sih dari dasar hati yang paling dalam gitu ya Pak Eloy. Yes. Pengennya keluarga itu bahagia, aman, damai, sentosa. Amin. Tapi gimana caranya? Iya. Yuk langsung gimana Kita caranya? ke Pasar Songko dulu ya. Ke Pasar Songko dulu ya. Tadi kan Oke. beliau sudah bertanya. Jadi ya tadi kan kalau nggak salah ya kesimpulan dari beliau bahwa ya memang ya sebaiknya Tuhan menjadi pusat. Karena itu supaya kita bisa mencintai pasangan kita dan itu menjadi pintu rahmat. Itu yang tadi kira-kira beliau sampaikan. Tetapi beliau ada pertanyaan mengenai apakah kita harus selalu jujur pada pasangan kita. Iya. Ini kembali kepada values, Pak. Values itu nilai-nilai yang dipegang oleh setiap pasangan. Saya ingat sekali tahun 2000-an dulu itu pernah ada satu film. Saya lupa judulnya tapi ada satu quote kalimat yang saya masih ingat. Di film itu ada seorang pria mengatakan begini, "Man doesn't need to tell woman everything." Seorang pria itu tidak harus menceritakan segala sesuatu kepada istrinya. Kenapa? Namun values saya mengatakan hal yang berbeda. Karena kalau 1 tambah 1 itu matematika menjawab 2. Kalau dalam keluarga 1 tambah 1 itu menjadi 1. Artinya memang harusnya tidak ada hal yang disembunyikan. Kalau disembunyikan itu berarti belum menyatu. Jadi kalau ada suami kemana-mana membawa handphonenya atau istri kemana-mana sampai masuk kamar mandi pun membawa handphonenya, ada yang menyembunyikan sesuatu, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Namun saya merasa ini butuh hikmat Pak Sasongko. Jadi saya juga tahu ada satu seminar-seminar yang untuk keluarga yang dimana mereka mengajarkan, ayo perselingkuhanmu harus disampaikan kepada istri karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya tidak 100% setuju Bapak, karena ada banyak keluarga yang ternyata malah setelah jujur-jujuran dilakukan itu malah berujung dengan perceraian. Kenapa? Karena ini butuh hikmat. Hikmat itu mesti diminta dari yang sang punya hikmat. Kita ini manusia yang tidak berhikmat, tetapi kita diajar untuk meminta. Jadi sebelum Anda dan saya jujur-jujuran kepada istri atau istri kepada suami, itu mesti berdoa dulu dengan sungguh-sungguh, meminta dari sang pemilik hikmat yaitu Tuhan itu untuk memberikan kita hikmat dan pasangan kita hikmat. Lalu harus dengan peka, sensitif sekali. Oleh karena kalau Anda jujur mengenai perselingkuhan Anda dan betul-betul Anda memang mau berubah, Anda sudah meninggalkan selingkuhan, istri belum tentu siap loh. Dan kalau istri tidak siap atau anak-anak tidak siap, maka berujungnya justru tidak baik. Jadi saya setuju bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam keluarga, tetapi juga butuh waktu. Karena hal yang benar disampaikan pada waktu yang salah, hasilnya salah Pak. Jadi itu butuh apa? Butuh wisdom. Butuh wisdom yang namanya hikmat. Dari mana datangnya? Mintalah kepada sang pemilik hikmat. Oke. Perlu ada juga kebijaksanaan untuk itu ya Pak Eloy ya. Yes. Lalu yang theocentric family itu yang seperti apa? Apakah di mana semua keluarganya itu taat beribadah, merenung setiap hari, baik hati gitu Pak Eloy? Yang seperti apa Jadi, theocentric family itu Pak Eloy? Mbak Lina, kan kita tidak perlu terburu-buru membahas semuanya ya. Ya, Saya kita masih punya banyak waktu banyak ya Pak waktu. Eloy. Saya justru mau membacakan beberapa hal yang saya tuliskan 7 tahun yang lalu itu. Saya yakin banget ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Oke, silakan Pak Jadi saya akan baca, tolong didengarkan. Siap menyimak. Dalam hitungan hari, judulnya adalah Ruangan Tanpa Pintu Keluar. Ini gak panjang, tapi bagus sekali. Dalam hitungan hari, saya akan memasuki sebuah ruangan tanpa pintu keluar. Pada pintu ruangan tersebut tertulis kata pernikahan.
Disebut ruangan tanpa pintu keluar karena saya dan calon istri saya Kim yakin bahwa pernikahan merupakan ide dari Tuhan dan apa yang telah disatukan olehnya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan kata lain, Mbak Lina, pernikahan yang akan kami jalani adalah mengenai komitmen jangka panjang untuk saling mengikatkan diri. Ikatan itu berlangsung seumur hidup dalam suka ataupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun kekurangan, hanya kematian yang boleh memisahkan. Oh. Nah, Mbak Alina, betapa mulia memiliki komitmen pernikahan seperti di atas, namun bercermin dari realitas selama 4 tahun kami berpacaran yang diwarnai oleh gelombang pasang surut. Kami sampai pada sebuah kesadaran bahwa kehidupan pernikahan bukan komitmen mudah untuk dilakoni. Masih segar Mbak Alina diingatan bagaimana kami pernah saling menyakiti perasaan, melukai hati masing-masing. Kami dapat akui secara terbuka bahwa selama 4 tahun pernah beberapa kali kami mengakhiri hubungan ini. Sebelum akhirnya kami sepakat untuk menikah pun, kami sempat menyudahi tali pertunangan kami selama 3 bulan lamanya. Dari banyak membaca dan mendengar, ternyata kisah serupa sudah umum dialami oleh banyak pasangan, Mbak Lina. Bahkan terdapat kisah yang jauh lebih memprihatinkan. Betapa tidak, 2 orang dengan kepribadian yang berbeda berusaha untuk menjadi satu, pastilah dibutuhkan banyak penyesuaian dan pemotongan diri. Dengan menyaksikan realita hidup seperti demikianlah, Dr. Edwin Louis Cole tadi, pakar dalam hubungan pernikahan, menyimpulkan, marriage may be the closest thing to heaven or hell any of us will know on this earth. Dalam terjemahannya, Mbak Alina, di dunia ini bila Anda mau mencicipi apa yang disebut surga ataupun neraka, maka menikahlah. Sudah tentu Mbak Alina, pada saat memutuskan untuk menikah, semua orang normal pastilah berharap untuk mencicipi indahnya surga dalam rumah tangga. Betul Mbak Alina ya? Betul. Namun bayangkan berapa banyak pasangan yang saat ini tengah menderita panasnya api neraka disebabkan oleh kesalahpahaman, ego dan ambisi pribadi. Bayangkan berapa banyak pasangan yang tengah merasa kelelahan, putus asa, hingga terbesit pikiran untuk berpisah. Inilah realita hidup yang harus kita sikapi dan kelola dengan baik supaya surga dunia dapat kita nikmati di dalam keluarga. Yang terakhir, cinta itu kerja keras. Menyadari sulitnya menyatukan 2 pribadi yang berbeda, sebelum memasuki pernikahan 27 November 2008, saya berusaha berguru dari banyak orang. Salah satu pelajaran penting yang saya dapatkan adalah dari buku Dr. Ravi Zacharias. Kisah di bawah ini ia bagikan dalam bukunya berjudul I, Isaac Take Thee, Rebecca. Bacalah kebenaran berharga ini dan renungkanlah dengan hati serta pikiran terbuka. Ini tulisan dari Dr. Rafi. Setahun sebelum menikah, dia mengatakan begitu Mbak Alina, saya duduk di kelas mendengarkan seorang dosen yang secara dramatis memulai kelas dengan berfilsafat tentang hidup. Mengomentari rumah tangga, dosen saya berkata, saya ingin kalian para murid tahu bahwa cinta itu adalah kerja keras. Saya bersandar pada teman saya dan berbisik, saya tidak mau menikah dengan seseorang yang berkeliling mengatakan pada setiap orang bahwa mencintai saya adalah sulit. Ia berkata, saya setuju kata teman saya. Mengapa tidak kau tanyakan seperti orang bodoh? Saya pun menanyakannya. Saya bertanya kepada dosen saya, maaf Pak, saya tidak terlalu nyaman dengan kategori Anda bahwa cinta adalah kerja keras. Dosen itu menatap saya dengan jelas tidak terlalu senang dengan tantangan saya dan bertanya, Zacharias, apakah Anda sudah menikah? Sewaktu saya mengatakan belum, ia berkata, lalu mengapa Anda tidak diam dan duduk saja? Anda tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya pun duduk. Setahun kemudian saya menikah. Dan setelah menikah selama 30 tahun, saya dapat berkata dengan tidak malu, beliau benar, cinta adalah kerja keras. Yakinlah bahwa pernikahan akan membuat Anda banyak berkorban. Nasihat di atas akan selalu saya ingat. Nah, ini tulisan saya lanjutan. Dan semoga Anda juga demikian, yaitu Smart Listeners dan sahabat Sonora. Karena itu marilah kita merenungkan 2 pertanyaan penting berikut sebagai akhirnya. Bagaimana jika mulai hari ini Mbak Lina, kita belajar untuk mati terhadap diri sendiri? Artinya kita berhenti menuntut pasangan kita untuk berubah. Sebaliknya perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana jika kita mulai membangun makna hidup dengan cara menyenangkan hati pasangan dan anak-anak kita, bukan hanya memikirkan dan memuaskan keinginan diri kita sendiri. Kedua ajaran di atas berlaku bagi kami, bagi suami maupun istri. Karena tentu sangatlah sulit bila hanya salah satu pihak yang terus berusaha. Itu sebab Mbak Lina, setiap keluarga harus dibangun di atas komitmen yang kuat. Seperti nasihat
Thornton Wilder, pemenang Pulitzer Prize yang pernah menulis kalimat yang bagus sekali. Smart listener, sahabat Sonora, dengarkan ini. Aku tidak menikahi engkau karena engkau sempurna. Aku bahkan tidak menikahi engkau karena aku mencintaimu. Aku menikahi engkau karena engkau memberikan sebuah komitmen. Komitmen untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan komitmen yang aku berikan untukmu adalah memperbaiki kesalahanku. Dua orang tidak sempurna menikah, dan hanya komitmen itu yang menjadikan pernikahan mereka tetap utuh. Dan ketika anak-anak kita tumbuh dewasa kelak, bukan rumah yang melindungi mereka, dan bukan cinta kita yang melindungi mereka, melainkan komitmen itu. Betapa pentingnya komitmen dalam menjaga keutuhan rumah tangga, Mbak Alina. Adakah di antara kita yang berani untuk membangun Wah, saya mau nangis rasanya. Adakah di antara kita yang berani untuk membangun ulang komitmen dengan pasangannya hari ini? Smart listeners dan sahabat Sonora, jangan jawab saya, jawab Anda sendiri dan katakan komitmen Anda kepada pasangan Anda hari ini. Oke. Itu tadi perenungan yang Pak Eloy tuliskan pada saat menikah dulu ya, 7 tahun yang lalu. Dan saat ini ketika dibacakan 7 tahun berikutnya, itu masih terasa komitmennya ya Pak Eloy ya. Terasa sekali karena persis tadi yang dibilang Raffi, bahwa Dr. Raffi, bahwa ini adalah kerja keras. Ya, cinta adalah kerja keras. Nah, kerja keras yang seperti apa dan juga komitmen yang bagaimana untuk keluarga ini, karena dua orang yang tidak sempurna kemudian menikah. Betul. Dan bentuk keluarga ya Pak Eloy ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali plus juga tanggapan dan juga komentar dari Anda mengenai pernikahan ya. Nanti akan saya bacakan untuk Pak Eloy. Oke, Smart Listener dan juga Sobat Sonora, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda komersial berikut ini. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Dari pembahasan mengenai theocentric family ini, kalau saya nih Smart Listener dan juga Sobat Sonora gitu ya, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy, yang terngiang-ngiang dalam telinga dan juga pikiran saya adalah pernikahan itu adalah sebuah ruangan tanpa pintu keluar. Nah, kalau menurut Anda seperti apa gitu ya? Kita juga menerima kita menerima beragam tanggapan, komentar dan juga sharing dari Smart Listener dan juga Sobat Sonora ya Pak Eloy ya. Yang pertama dari Padang, dari Pak Anwar. Katanya seperti ini Pak Eloy, soal exit door dan juga entrance itu gitu ya, pintu masuk dan keluar. Kalau hidup terlalu materialistis dan penuh kecurigaan, maka pintu perceraiannya bakal kebuka Pak Eloy. Nah, menurut Pak Eloy seperti apa? Hidup terlalu materialistis dan juga penuh kecurigaan dengan pasangan. Ini pintunya bakal kebuka Pak Eloy. Saya setuju Pak Anwar, dan karena itu Pak, kembali kepada family kita itu sebetulnya fokusnya mana, pusatnya apa. Jadi kalau istri pusatnya adalah materi, suami juga materi, ya saya setuju. Karena makanya theocentric family itu, theo kan Tuhan, centric pusat, family keluarga. Jadi memang harusnya yang utama itu adalah Tuhan menjadi pusat. Nah, kalau Tuhan menjadi pusat, pasti values orang-orang di dalamnya pasti berbeda. Jadi kenapa sih seseorang tuh prioritasnya adalah materi? Karena dia tidak punya sesuatu yang lain yang mempengaruhi pikirannya kan. Jadi biasanya itu mulai dari mana? Dari referensi dan informasi. Saya bisa pastikan orang-orang yang materialistis, bacaannya, film yang ditonton, teman-teman mainnya, dan musik yang didengar pasti berbeda dengan orang-orang yang mereka mengutamakan yang namanya ketuhanan tadi. Buku yang dibaca pasti beda, film teman-temannya pasti beda. Ya, jadi saya setuju. Justru kan pertanyaannya gimana supaya akhirnya yang tadinya materi menjadi pusat, sekarang Tuhan menjadi pusat. Nah, itu yang sedang kita bahas, dan saya kira hari ini nggak beres. Minggu depan kita akan lanjutkan. Pertanyaan yang lain. Lanjut lagi berarti minggu depannya insya Allah. Insya Allah. Nah, dari Pak Tikno di Surabaya. Saya ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun pernikahan Pak Eloy dan Ibu Kim. Semoga semakin langgeng dan merawat anak-anak dalam bimbingan Tuhan. Thank you. Oke, terima kasih Pak Tikno. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengenal pribadi pasangan kita sesungguhnya sebelum masuk ke dalam pernikahan? Nah, ada nggak sih tips dari Pak Eloy untuk mengenal si doi, si dia sebenarnya sebelum menikah? Pak, ini bagus sekali karena orang kalau mau jadi dokter, Mbak Lina, ada sekolahnya. Iya. Orang mau jadi insinyur ada sekolahnya. Tetapi seringkali kita itu tidak hati-hati ketika kita menikah.
karena kan nggak ada sekolahnya. Nah, tapi kita bersyukur Ada Pak Smart Tikno, FM. ada Smart FM, dan ada buku-buku di luar sana yang ternyata ada orang-orang yang terpanggil hidupnya untuk membaktikan hidupnya, untuk menuliskan buku-buku dan bahkan seminar-seminar, termasuk tools-tools juga dari sisi psikologis yang bahkan diintegrasikan dengan spiritual yang namanya pastoral counseling itu, sehingga pada akhirnya ada Pak toolsnya. Yang kita bisa mengenali pasangan kita. Tetapi apakah, jadi bisa dites itu, ada tesnya. Silakan kalau Bapak nanti memang ingin tahu bisa japri saya akan berikan nomor teleponnya. Jadi bisa dites, tetapi apakah 100% ya tetun tidak? Ya justru makanya waktu ketemu banyak orang pacaran itu ya ngomong tuh sebetulnya ndak ada yang sesuatu yang inti gitu loh. Jadi mereka pacaran 10 tahun pun ndak pernah mereka tuh menemukan Cuman siapa di sih permukaan aja ya. Siapa sih pasangan saya ini? Jadi mereka itu hanya sibuk dari apa? Dari satu konser ke konser musik yang lain, dari satu nonton ke nonton yang lain, Dari satu restoran ke restoran yang lain. exactly, dari satu liburan ke satu negara ke tetapi mereka ndak pernah mengenal sebetulnya siapa sih orang yang duduk di depan saya ini. Siapa dia sebenarnya? Nah itu memang harus diarahkan dan saya itu rencana tahun 2016 saya banyak sekali rencana ini. Jadi saya pingin ada pertemuan-pertemuan untuk family juga. Kemarin hari Jumat terima kasih kepada teman-teman yang datang lebih dari 50 orang itu. Kita ketemu dengan 50 directors. Jadi kita ada directors build. Jadi orang-orang directors kita kumpulkan ramai sekali dan nanti kita juga akan bangun rumah bersama. Saya lagi berpikir untuk happy family build. Jadi saya mengumpulkan family, lalu kita ada seminar-seminar mengenai hal-hal seperti ini, dan kemudian suatu hari kita akan membantu orang-orang miskin, kita membangun bersama dengan Habitat for Humanity. Oke, mudah-mudahan lancar semua urusannya ya Pak Eloy ya. Insya Allah. Saya mau ke pertanyaan berikutnya Pak Eloy, karena ini sudah masuk dari tadi ini pertanyaannya ya. Kalau punya istri seperti diktator, mau menang sendiri dan gak mau dengar nasihat suami, suka perintah-perintah, apa kira-kira bisa diubah nih kalau sifatnya kurang bagus begini dari Pak Kosasih, Pak Eloy? Pak, terima kasih untuk curhatnya. Atau mungkin ini tetangga yang mengalaminya. Saya begini Pak, there is hope. Itu yang pertama, ada harapan. Ada harapan. Bahkan orang yang pembunuh pun itu bisa menjadi orang yang ternyata sangat mencintai pasangannya pada akhirnya. Tetapi manusia tidak bisa mengubah Pak. Yang bisa mengubah itu adalah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Jadi sebetulnya encountering with God itu adalah yang paling penting. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang sangat penting. Jadi kalau istri yang seperti ini bisa berjumpa ya tadi itu. Tetapi bagaimana sih dia bisa berjumpa? Ya memang tergantung Pak. Kalau dia nggak pernah dengar, kalau dia nggak pernah baca mengenai Tuhan ini, ya nggak akan pernah berjumpa. Jadi referensinya mesti. Jadi itu sebab ya ajaklah istri yang tadi itu mendengarkan kita minimal. Referensinya harus berubah. Referensinya. And there is always a hope gitu ya. Always a hope, ya. Tetapi ingat ini jangan kalau memang Bapak adalah suami yang merasakan itu, jangan pernah tergoda untuk mengubahkan istri. Yang Bapak lakukan pertama adalah Bapak mesti punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Lalu doakan istri. Karena you will never ever able to change your spouse. Anda nggak akan pernah mampu mengubah istri Anda atau suami Anda. Tetapi Tuhan can, God can. Jadi yang Anda lakukan adalah ya dekat-dekatkanlah diri Anda pada Sang Pencipta ini gitu. Komentar terakhir ya Pak Eloy ya, sebelum kita sampai pada kesimpulan mengenai Theocentric Family pagi ini. Wanita itu adalah sebuah piano, Pak Eloy. Waduh, kalau bertemu dengan seorang pianis handal, maka suara yang dihasilkan adalah lagu kelas dunia. Tapi kalau dimainkan oleh orang biasa, maka akan menghasilkan lagu pop. Tapi kalau dimainkan oleh orang sembarangan, ini pasti tidak akan membentuk sebuah lagu. Bagus sekali. Harus dapat hadiah ini. Siapa ini? Piano, gitu ya. Jadi silakan Pak Eloy, kesimpulannya gimana nih Pak Eloy? Dari Pak Jimbo kalau nggak salah ya. Iya Pak Jimbo, silakan. Ya, saya setuju Pak. Ya sama. Sebetulnya kan ada orang yang mengatakan begini, kalau Anda mau menikah dengan seorang ratu, maka perlakukanlah istrimu layaknya seorang ratu. Kalau Anda mau menikah dengan seorang raja, maka hai istri-istri, perlakukanlah suamimu layaknya seorang raja. Jadi itu dari sisi kita. Saya ini kan theocentric ya Pak. Jadi di satu sisi manusia itu harus menjalankan bagiannya dengan baik. Tetapi di sisi yang lain, saya mengatakan justru awalnya adalah theocentric tadi itu, Tuhan menjadi pusat. Jadi kesimpulan kita untuk pagi ini kan, tanyakan pada diri Anda masing-masing yang mau menikah, apa sih alasan Anda menikah sih sebetulnya? Karena
ini banyak sekali kan pemahaman-pemahaman yang juga kurang pas mengenai pernikahan ini. Ada mitos-mitos yang mengatakan bahwa nanti kalau saya menikah, saya pasti akan bahagia. Tidak akan bisa begitu karena kalau Anda menikah untuk mendapatkan kebahagiaan, kemungkinan besar justru Anda akan mengalami banyak kesedihan. Why? Karena Anda itu akan terus menuntut nantinya. Sebetulnya yang terjadi adalah di mana kita mengundang Tuhan yang menginisiasi pernikahan ini. Karena sebelum ada sekolah, Mbak Alina, sebelum ada institusi pemerintah, institusi pertama yang dibuat oleh Tuhan adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah inisiatif dari beliau. Kalau beliau yang menginisiasinya, pasti ada tujuan. Nah, we need to know apa tujuan itu, dan minggu depan kita akan bahas. Tetapi sebelum Mbak Alina saya berhenti, saya mau baca lagi quotation yang tadi, cuma 2 kalimat. Ya, silakan Pak Eloy. Aku tidak menikahi engkau karena engkau sempurna. Aku bahkan tidak menikahi engkau karena aku mencintaimu. Aku menikahi engkau karena engkau memberikan sebuah komitmen. Komitmen untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan komitmen yang sama aku berikan untukmu adalah memperbaiki kesalahanku. 2 orang tidak sempurna menikah dan hanya komitmen itu yang menjadikan pernikahan mereka tetap utuh. Dan ketika anak-anak kita bertumbuh dewasa, bukan rumah yang melindungi mereka. Dan bahkan bukan cinta kita, melainkan komitmen itu. Oke. Sequel berikutnya minggu depan ya mengenai Theocentric Family ini. Yes, dan untuk Anda yang belum puas, memang itulah yang kami nantikan. Karena itu berarti Anda akan terus mendengarkan Smart Motivation setiap Senin pagi bersama saya Alina Mahamel dan juga Pak Eloy Zaluku ya. Pak Eloy, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Dan minggu ini yang berhak untuk mendapatkan 2 hadiah CD berupa CD Live Success Triangle dari Pak Eloy. Yang beruntung ada Pak Zimbo dan juga Pak Anwar di Padang. Terima kasih. Kami akan hubungi Anda untuk pengiriman hadiah langsung ke alamat Anda masing-masing. Pak Eloy, ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.